Woi, udah subscribe belum? Udah subscribe belum? Woi, 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 woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya DHF Official. Kali ini bikin konten lagi guys. Konten tentang magang ke Jepang ya guys. Jadi buat teman-teman yang pengen ada niat, yang pengen ada kerentek, pengen merubah nasib, pengen cari pengalaman, pengen kerja ke Jepang, nah, silahkan tuh di like, di subscribe channel DHF Official ya guys. Kadang DHF Official tuh kontennya kadang-kadang tentang jual beli tanah, kadang-kadang tentang cara kerja ke Jepang dengan magang ya kan, sistem magang. Di channel DHF Official itu ya kita diarahkan ke LPK yang sudah SO, yang sudah PT, yaitu Puspa Setia Abadi yang alamat berkantornya di Gamping, Sleman, Yogyakarta. Kali ini sesuai judul ya guys, banyak konten hoax, banyak konten yang tidak bener tentang kerja ke Jepang. Karena di Jepang sendiri aja peraturannya ya seperti itu. Nah, di Indonesia kadang-kadang suka dirubah-rubah. Makanya di konten DHF Official kali ini akan dibahas ya guys. Banyak konten hoax yang menjerumuskan seolah-olah tidak bener gitu loh. Ya maupun bener seperti itu, tapi tidak semuanya ya guys. Mungkin 1-2 saja. Nah, kemungkinan konten-konten kayak gitu ada baiknya kita jangan terlalu percaya 100% ya guys. Mungkin itu ada kekurangan apanya gitu guys. Yang penting kita niat ke Jepang itu lurus kerja sebagai visa magang, kita niat kerja, kita niat ya monoton aja kita kerja yang baik, yang bener, maka dari itu pulang membawa hasil. Kita bahas ya guys, banyak konten hoax tentang kerja di Jepang nih. Banyak yang bilang katanya sih kerja di Jepang tuh capek, kerja di Jepang tuh berat, kerja di Jepang tuh gajinya kecil. Kita bahas bareng-bareng ya guys. Kerja di Jepang itu capek, sama guys. Kerja di luar negeri capek, di Indonesia capek, sama-sama capek. Nggak ada yang namanya kerja enak, itu nggak ada ya guys, nggak ada. Kecuali Anda memang kerja di perusahaan bonafit, mungkin Anda sudah dipercaya, Anda jadi bos, itu baru enak ya guys. Tapi belum tentu bos juga enak. Terus ada lagi konten yang katanya kerja di Jepang gajinya kecil. Tergantung penempatan Anda ya guys. Kalau Anda mungkin tempatannya di negara daerah-daerah pelosok di Jepang, ya mungkin gajinya kecil. Tapi biasanya kalau magang, sistem magang, sebelum kita berangkat, sebelum kita wawancara, sebelum kita menerima job, itu kan sudah ada ya guys. Ini sudah ada sistem gajinya berapa, per lemburnya berapa. Waktu kita wawancara dengan bos Jepang itu ada sebelum kita teken kontrak. Ini bicara tentang real ya guys, tentang tidak ilegal. Jadi ini resmi. Makanya buat teman-teman pemula yang pengen kerja ke Jepang, baiknya kita pakai visa magang yang pakai LPK yang resmi, maksudnya gitu. Jangan LPK-nya itu LPK ya notabene itu mungkin LPK itu baru dan dengan janji-janji manisnya, akhirnya banyak yang terjebak di situ. Saya nggak menjelekan LPK ya, terserah. Makanya saya di konten kali ini rekomenden kasih bocoran, lebih baiknya pakai LPK Puspa Setia Abadi yang ada di Gamping, Sleman, Yogyakarta. Itu sudah PT, sudah SO juga. Dan kebanyakan berangkat lewat situ. Yang penting niat kita bener ya guys. Jangan aneh-aneh, jangan ini dan itu ada niat-niat yang jelek. Yang penting Anda belajar bahasa yang bener, Anda pinter bahasanya, terus ada job nggak pilih-pilih. Dan sebelum job kita ambil juga kita teliti dulu jobnya itu kira-kira kita mampu apa tidak. Kalau kira-kira tidak mampu, ya jangan. Terus kalau kita masuk job yang kita mau ambil itu, kira-kira rekodnya di sana bagaimana? Maksudnya orang yang ambil job ini bagaimana? Makanya kalau bisa sebelum ngambil job visa magang ini, kita tanya dulu yang kerja di sana pakai job itu. Syukur-syukur ada lulusan dari
Indonesia, mungkin kita temen atau gimana, kerja di sini, jobnya ini, gajinya sekian. Nah, kita tanya secara detail sebelum kita ambil ya guys. Makanya berita hoax-hoax kayak gitu tuh kebanyakan orang tertipu daya dengan janji-janji manis LPK, tertipu daya dengan janji-janji manis yang berita-berita, konten-konten yang menyebarkan tidak benar. Padahal aslinya di Jepang sendiri aja kalau kitanya baik, kalau kitanya kerjanya baik-baik, tidak aneh-aneh, di sana juga baik. Kenapa banyak orang katanya Jepang di sana orangnya galak-galak? Mungkin karena bahasa kita juga tidak baik ya guys, tidak bisa. Akhirnya juragan ngomong A, kita melakukan B. Juragan suruh ngambil ini, kita malah ngambil ini. Juragan nanti menjelaskan ini, kita tidak paham. Nah, itu yang bahaya guys. Itu yang bahaya. Memang itu ada satu kejadian seperti itu, tapi tidak semuanya ya guys. Semuanya itu ada ada cerita-cerita itu mungkin kecil karena kesalahan itu di orangnya itu sendiri, nggak bisa bahasa Jepang. Akhirnya melebar, akhirnya membuat berita yang gede banget. Akhirnya ya seolah-olah di Jepang itu begitu semua. Tidak ya guys, tidak. Sekali lagi, makanya buat teman-teman yang pengen kerja ke Jepang, orang awam nih, belum paham apa-apa, silahkan hubungi nomor WhatsApp saya ya guys. Barangkali Anda serius, saya akan bantu melancarkan Anda progres mau kerja ke Jepang dengan visa magang. Yang jelas lulusan SMA dan sederajat, sehat jasmani rohani, terus ada modal ya guys. Terus ada yang lainnya itu niat yang benar, tidak niatnya itu yang benar, ditoto bener-bener. Dan yang kelima mentalnya juga. Terus yang jelas attitude kita, akhlak kita, yang mungkin kita itu orangnya cepat marah. Nah, setelah kita mau ngambil job magang ke Jepang ini, terus kita mau berangkat itu, ya sifat-sifat yang jelek kayak gitu ya dikurangi ya guys. Karena kita itu nanti adaptasi dengan orang Jepang, dengan budidaya, kultur, dan mungkin sistemnya, mungkin gaya bahasanya kita tidak tahu. Makanya kita lebih baik merendah dan kita kerja yang benar dan kita pulang bawa uang yang banyak. Gitu aja udah. Jadi konteksnya kayak gitu. Jadi banyak konten-konten yang ini dan itu seliweran di TikTok, di YouTube, di Instagram itu tidak semuanya benar ya guys. Kalaupun itu benar, mungkin sedikit itu. Soalnya yang berhasil dan yang tidak berhasil, yang kerja di Jepang dengan sistem magang itu banyak yang berhasilnya. Seperti itu dulu penjelasan DHF Official. Barangkali konten ini membantu teman-teman Anda semuanya. Ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you, love you, bye-bye.